Halo, lama tidak jumpa. Kita datang lagi di mata kuliah imunologi. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai vaksin dan sera. Ya, saya Gregorius Baskara Wikanendra dan tanpa kita tunggu lagi, langsung saja kita mulai pelajaran pada kali ini. Sebelum kita lanjut, ini kira-kira adalah komposisi dari kuliah kali ini. Kita akan mempelajari mengenai definisi dari vaksin, kemudian jenis-jenisnya, komponen di dalam vaksin itu ada apa saja, cara administrasi, hazard yang mungkin bisa ditemui, dan bagaimana cara mencegah hazard tersebut terjadi, kemudian rantai dingin, dan juga program vaksinasi. Baik, kita lanjutkan ke definisi dari vaksin. Vaksinasi merupakan salah satu metode pemberian antigen untuk merangsang respon imun melalui imunisasi aktif. Vaksin adalah zat imunologi yang dirancang untuk menghasilkan perlindungan khusus terhadap penyakit tertentu, dan vaksin itu bersifat antigenik tetapi tidak boleh patogenik, karena ya kalau misalnya vaksin kemudian menimbulkan penyakit yang hendak ditimbulkan imunnya, apalah gunanya, sama saja terkena penyakit itu. Ya, ini dalam gambar bisa dilihat Edward Jenner memberikan vaksinasi pertama untuk melindungi terhadap penyakit cacar. Ya, sekarang cacar sudah tidak ada, menunjukkan keberhasilan dari program vaksinasi. Untuk jenis vaksin sendiri itu ada beberapa: vaksin hidup yang dilemahkan, kemudian vaksin yang dimatikan atau inaktif, kemudian toksoid, vaksin polisakarida dan polipeptida atau vaksin seluler, dan vaksin antigen permukaan atau rekombinan. Ya, kita lanjutkan ke jenis vaksin yang pertama, yaitu vaksin hidup. Jadi vaksin hidup merupakan dibuat dari agen infeksius hidup tanpa perubahan apapun. Ini yang pertama kali ditemukan, merupakan vaksin hidup satu-satunya, merupakan vaksin untuk variola, terbuat dari virus cacar sapi yang tidak bersifat patogen tetapi bersifat antigenik dan memberikan kekebalan silang terhadap variola. Ya, ini si Edward Jenner menemukan bahwa para wanita pemerah susu sapi itu kenapa mereka kemudian memiliki kekebalan terhadap cacar variola ini. Kemudian dari situ dicoba-coba, diambil nanah dari cacar sapi, kemudian ditusuk-tusukkan ke anak-anak yang belum terkena cacar, dan kemudian timbullah imunitas terhadap cacar manusia. Jadi cacar sapi bisa digunakan untuk menimbulkan imunitas terhadap cacar manusia. Itulah vaksin hidup pertama. Berikutnya ada vaksin hidup dilemahkan atau avirulen. Ini organisme patogen yang ganas diobati menjadi lemah dan avirulen tetapi masih memiliki sifat antigenik. Mereka telah kehilangan kapasitas untuk menginduksi penyakit yang parah tetapi tetap memiliki imunogenisitas. Jadi ya, tidak patogenik tapi tetap antigenik. Vaksin hidup yang dilemahkan tidak boleh diberikan pada orang-orang dengan respon imun yang tertekan, misalnya pada imunosupresi, itu pada leukemia dan limfoma, keganasan lainnya, kemudian menggunakan kortikosteroid, radiasi ataupun hamil. Karena dia meskipun menjadi lemah, tetap kalau misalkan sistem imunnya tidak kompeten, kemudian masih bisa menimbulkan infeksi. Begitu, makanya tidak boleh diberikan pada orang-orang imunosupresi. Selanjutnya, vaksin yang diinaktivasi atau dimatikan. Ini organismenya dibunuh atau dinonaktifkan oleh panas atau bahan kimia, tetapi tetap bersifat antigenik. Ini ya betul-betul sudah mati, ya, tidak hanya dilemahkan saja. Ini mereka biasanya aman tetapi kurang efektif dibandingkan dengan vaksin hidup yang dilemahkan. Dan satu-satunya kontraindikasi absolut terhadap pemberiannya adalah reaksi lokal atau umum yang parah terhadap pemberian sebelumnya. Itu contoh vaksin yang dimatikan. Berikutnya toksoid. Toksoid merupakan vaksin yang dibuat dengan mendetoksifikasi eksotoksin
beberapa bakteri yang menjadikannya tetap antigenik tetapi tidak patogen. Ini pemberian adjuvan, misalnya presipitasi tawas, ini digunakan untuk meningkatkan potensi vaksin karena biasanya untuk toksoid saja itu membutuhkan adjuvan supaya lebih imunogenik. Antibodi yang diproduksi dalam tubuh sebagai akibat dari pemberian toksoid ini menetralkan bagian beracun yang dihasilkan selama infeksi daripada bekerja pada organisme itu sendiri. Secara umum, toksoid adalah agen imunisasi yang sangat mujarab dan aman. Untuk toksoid ini biasanya untuk tetanus dan difteri yang menyebabkan kerusakan di dalam tubuh lebih karena eksotoksinnya dan tidak karena kerja dari bakterinya sendiri, makanya diberikan imunisasi toksoid. Kemudian vaksin polisakarida dan polipeptida atau fraksi seluler ini dibuat dari fraksi seluler ya, yang diekstrasi, misalnya vaksin meningokokus dan antigen polisakarida dinding sel. Vaksin pneumokokus dari polisakarida yang terkandung dalam kapsul organisme dan vaksin polipeptida hepatitis B. Ini kemanjuran dan keamanannya nampaknya tinggi tapi masih jarang digunakan karena ya terlalu advance. Untuk yang basic-basic saja vaksin-vaksin lainnya sudah mencukupi. Ini fraksi seluler, jadi sesuai dengan namanya divaksinasi dan hanya diambil bagian polisakarida atau polipeptidanya saja. Jadi ya aman. Bagaimana? Aman karena ya dia tidak bahkan bukan organismenya, ini hanya bagian dari organisme yang penting untuk dikenali oleh antibodi kita, sistem imun kita untuk membentuk antibodi. Yang terakhir adalah vaksin antigen permukaan atau rekombinan. Ini disiapkan dengan mengkloning gen hepatitis B antigen dalam sel Kg tempat ia diekspresikan. Jadi antigen hepatitis B yang dihasilkan kemudian digunakan untuk sediaan vaksin. Kemanjuran dan keamanannya juga tampaknya tinggi. Ini ya untuk virus ya. Jadi karena produksi virus itu untuk produksi virus itu tidak semudah produksi bakteri dan lain-lainnya, maka di sini hanya diambil antigen dari hepatitis B-nya saja dan kemudian dikembangbiakkan di dalam ragi dan diambil. Ini juga salah satu precautionnya, sama seperti tadi yang fraksi seluler, adalah karena untuk virus itu membutuhkan keamanan yang lebih tinggi, harus dipastikan benar-benar mati, sebisa mungkin hanya dipakai bagian-bagian pentingnya saja. Ini karena ya virus itu sendiri dia ya tidak bisa dibilang makhluk hidup juga, jadi jika ingin dilemahkan itu ada kemungkinan bahwa dia akan bermutasi dan juga kemudian bisa menginfeksi. Jadi lebih baik hanya digunakan komponen-komponennya saja, atau kalau misalnya harus dimatikan harus benar-benar sampai mati sekali. Ini ada contoh vaksin-vaksinnya apa saja. Vaksin hidup dilemahkan, inaktif, toksoid, fraksi seluler, dan rekombinan bisa dilihat apa saja. Bisa di pause mungkin videonya untuk lebih lengkapnya. Berikutnya untuk antiserum. Antiserum merupakan serum darah manusia atau bukan manusia yang mengandung antibodi monoklonal atau poliklonal yang digunakan untuk menyebarkan imunitas pasif pada banyak penyakit. Ini lebih seringnya adalah untuk antitoksin atau antivenom, karena ya untuk imunitas untuk masalah ini toksin dan venom itu tidak bisa ditunggu tubuh kita untuk membentuk imunitas nanti keburu mati, jadi diberikannya serum, jadi yang fast acting dan bisa langsung menyembuhkan. Ini produksinya utamanya menggunakan kuda, karena kuda badannya besar, darahnya banyak, jadi bisa diambil banyak darahnya. Selain itu kuda di sebagian besar lumayan jauh dari manusia, jadi
maksudnya jauh di sini apa namanya, secara spesiesnya jauh dari manusia, jadi risiko untuk zoonosisnya juga lebih kecil, dan kuda ya relatif jarang ditemui dan mudah untuk dijinakkan. Jadi begitulah mengapa menggunakan kuda. Sebetulnya pakai kelinci atau tikus juga bisa, tapi ya badannya kecil, darahnya juga dikit. Gitu. Ini merupakan komponen vaksin. Vaksin itu terdiri dari banyak hal. Jadi agen imunogeniknya sendiri ini bisa dari virus hidup. Ya, sebetulnya kalau virus hidupnya juga jarang ya. Lebih seringnya virus yang diinaktivasi atau bakteri hidup yang dilemahkan. Kemudian protein virus yang dimurnikan, racun bakteri yang tidak aktif, ini untuk toksoid. Polisakarida bakteri itu tadi merupakan untuk komponen imunogeniknya. Kemudian ada pengawet, misalnya thimerosal. Kemudian adjuvan untuk meningkatkan reaksi sistem imun kita supaya terbentuk imunitas yang adekuat. Kemudian aditif untuk menstabilkan virus yang hidup dan dilemahkan, dan zat-zat sisa atau residu dari proses pembuatan. Nah, untuk pengawet ini merupakan komponen vaksin yang dibutuhkan sejak tahun 1930-an. Tahun 1916 vaksin tifoid yang terkontaminasi oleh SA, Staphylococcus aureus, ini menyebabkan 4 kematian, 68 infeksi sistemik serius, dan 26 anak dengan abses lokal, dan banyak laporan lain tentang kontaminasi bakteri dan jamur. Maka sejak saat itu perlu vaksin diberikan pengawet supaya tidak basi. Ya, ini ada 3 yang dilisensikan di AS, thimerosal, fenol, dan 2 phenoxyetanol. Kita lanjutkan dengan salah satu dari pengawet yang digunakan dalam vaksin, itu thimerosal. Bisa dilihat di sini thimerosal. Banyak vaksin yang mengandung thimerosal. Ini contohnya influenza, meningococcus javanis encephalitis atau yaitu. Kemudian polisakarida pneumococcus, pneumovax, difteri tetanus. Jadi banyak vaksin yang menggunakan thimerosal sebagai sebagai pengawet. Nah, akan tetapi thimerosal ini menjadi fokus kontroversi karena seseorang ini merupakan Andrew Wakefield, yang gara-gara ulahnya, publikasinya, saat ini kemudian vaksin menjadi dihubung-hubungkan dengan autisme. Nah, ini ya, jadi gara-gara dia kemudian menjadi banyaknya gerakan anti-vaksi dan lain-lain, itu bisa dilacak ke Andrew Wakefield ini. Andrew Wakefield ini sendiri dia sebetulnya dia sendiri bukanlah seorang ahli autisme atau bagaimana, tetapi dia merupakan dokter gastroenterologi. Jadi dia merupakan dokter saluran pencernaan, yang ini sebetulnya sangat tidak ada hubungannya, tetapi dia mempublikasikan jurnal di mana ada hubungannya antara vaksinasi MMR jenis sesuatu dengan autisme. Nah, begitu. Ya, ini sebetulnya merupakan ya, tidak ada hubungannya sama sekali. Dan gara-gara dia kemudian ya, program vaksinasi yang selama ini sudah berjalan sejak ditemukan vaksin menjadi kacau balau. Nah, begitu. Ini sebetulnya ada kemungkinan bahwa dia mempublikasikan jurnal ini karena si Andrew Wakefield ini dan beberapa koleganya sudah menemukan vaksin MMR yang baru
Namun karena vaksin MMR itu sudah lama established, dia memerlukan cara baru untuk memasarkan vaksin barunya. Jadi di vaksin barunya ini dia untuk pengawet tidak menggunakan thimerosal, tapi menggunakan zat lain, dan kemudian dia mempublikasikan jurnal yang menyatakan bahwa thimerosal yang terkandung di dalam vaksin MMR ini dapat menyebabkan autisme. Padahal ya ini ini jurnalnya sama sekali tidak ada basisnya, tidak, ya bener-bener ngawur, ngasal, dan sudah ditarik. Tetapi ya salahnya juga dari jurnalisme yang menyingkat-nyingkatkan dan membombastiskan sampai sekarang ending-endingnya hubungan antara vaksinasi dengan autisme belum hilang-hilang juga. Namun ya kalau dibilang tidak ada basisnya, sebetulnya ada juga, karena beberapa tahun sebelum ini itu terdapat kasus keracunan merkuri di Jepang dan Korea. Di Jepang, dan ini menyebabkan autisme. Akan tetapi jumlah merkuri yang terkandung dalam thimerosal itu sangat tidak signifikan, sangat kecil sekali. Anda makan makanan mengkonsumsi lebih banyak merkuri daripada disuntikkan vaksin ini. Begitu ya. Gara-gara dia. Jadi ya, kalau meneliti yang benar ya. Jangan cari untung aja. Baik, selanjutnya kita berlanjut ke adjuvan. Adjuvan itu fungsinya untuk meningkatkan respon imun, meningkatkan serapan antigen dengan antigen yang menyajikan sel. Kemudian aktivasi sel penyaji antigen, yang disini maksudnya antigen presenting cell ya. Dan juga dia menginduksi produksi sitokin dan komplement. Ini contohnya garam aluminium. Ini pertama kali ditambahkan ke difteri dan tetanus pada tahun 1930. Ini reaksinya ya ada juga reaksi merugikannya, tapi reaksi merugikannya relatif jinak. Paling erythema itu kulitnya merah-merah. Ini kuantitas aluminiumnya, ya aluminium ini juga lagi-lagi sama seperti thimerosal banyak ungkit-ungkit dalam masa di dalam vaksin masa kita disuntikkan bahan panci apa bagaimana, padahal aluminium sendiri itu ya sehari-harinya ditemukan dalam susu, dalam formula, dalam ASI, dan ini semuanya tidak jumlah di dalam vaksin ini sangat insignifikan. Jadi sangat aman. Jadi jangan khawatir. Ini merupakan aluminium yang digunakan sebagai adjuvan. Aluminium hidroksida, aluminium fosfat, aluminium sulfat. Ya. Itu dan juga jenis-jenis vaksinnya bisa dilihat sendiri ya. Berikutnya zat adiktif. Zat adiktif ini fungsinya untuk menstabilkan vaksin dari panas dan dingin, kemudian mencegah adherence pada botol jadi supaya vaksinnya nggak nempel pada botol. Ini jenis adiktifnya ada gula sama protein, dan efek samping yang diketahui ada hipersensitivitas terhadap gelatin. Ini merupakan vaksin-vaksin yang mengandung gelatin. Ya, gelatin di sini selain dia menyebabkan ada risiko terjadinya hipersensitivitas terhadap gelatin. Gelatin ini juga menjadi rada masalah karena mayoritas gelatin itu diproduksi dari kulit hewan, dan hewan ternak yang menghasilkan gelatin paling banyak itu adalah babi. Jadi ya sebetulnya gelatin juga bisa diproduksi dari sapi, tapi kalau misalkan produksi vaksinnya dari luar negeri, maka ada kemungkinan bahwa gelatin tersebut berasal dari babi, jadi ya tidak halal gitulah. Tapi ya tidak menghentikan bahwa sebetulnya vaksin tersebut bisa diproduksi dari gelatin. Aditif berikutnya adalah albumin. Jadi albumin ini berasal dari serum manusia yang berasal dari darah manusia. Ini secara teoritis ada risiko untuk mengalami infeksi, namun
selama ini tidak ada penyakit virus yang pernah dikaitkan dengan penggunaan albumin manusia. Dari FDA sendiri mensyaratkan bahwa albuminnya berasal dari donor yang betul-betul sudah disaring dan dipilih supaya tidak terjadi cross infection antar manusia. Ini merupakan vaksin-vaksin yang mengandung albumin contohnya. Berikutnya aditif yang mengandung produk-produk turunan sapi, tadi gelatin, kemudian gliserol, enzim, serum, dan asam amino berasal dari sapi. Ini penyakit atau masalah yang dihubungkan dari produk turunan sapi ini adalah penyakit Creutzfeldt-Jakob atau CJD, Creutzfeldt-Jakob disease. Ini disebabkan oleh prion, tetapi tidak ada hubungan antara CJD dengan produk-produk darah. Dan prion juga tidak ditemukan pada kuku sapi yang digunakan untuk pembuatan gelatin. Jadi aman-aman saja, santai saja. Kemudian kita beralih ke residu-residu dari proses produksi. Ini contohnya agen penginaktivasi mikroba, entah itu bakteri ataupun virus. Ini ada formaldehid, beta-propiolacton, dan glutaraldehid. Ya, formalin ini jadi lagi-lagi menjadi fokus karena formalin, wah ya ampun, masa dikasih obat obat pengawet mayat. Sebetulnya ya ini formalinnya sangat sedikit yang digunakan, jadi ya gitu, aman-aman saja. Berikutnya residu antibiotik. Ini secara teoritis dapat terjadi hipersensitivitas tipe langsung terhadap sisa antibiotik. Ini antibiotik yang digunakan contohnya neomycin, streptomycin, polymyxin B, klortetracycline, dan amphotericin. Dan hanya neomycin yang dikaitkan dengan hipersensitivitas tipe langsung, tetapi saat ini tidak ada kasus yang didokumentasikan. Ya, jadi ada resiko untuk terjadi hipersensitivitas, tapi selama ini tidak ada yang terdokumentasi. Residu berikutnya adalah protein telur. Ini ya untuk alergi telur terjadi pada 5% anak dengan atopi. Ini terutama untuk vaksin-vaksin yang diproduksi dalam embrio ayam, terutama untuk vaksin-vaksin virus ya, karena virus kan dia tidak bisa bereproduksi dengan sendiri, perlu adanya inang. Ini contohnya influenza, demam kuning, campak, dan gondongan. Baik, mungkin bisa istirahat sebentar atau bagaimana sebelum kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu rute administrasi. Bisa di pause, istirahat sebentar, stretching, atau bagaimana ya, supaya nanti bisa tetap fokus dalam menonton. Nah, itulah enaknya mengapa ini kuliah di-upload ke YouTube, supaya bisa di pause dan ditonton nanti lagi ya. Ini ya, jika sudah maka kita lanjut ke rute administrasi. Ini ada beberapa rute. Rute subkutan atau intramuskular, oral, intradermal, dan skarifikasi dan intranasal. Itu sebagian besar vaksin adalah subkutan dan intramuskular, namun ada juga yang lain-lainnya. Contohnya oral itu Sabin dan BCG oral, intradermal itu BCG, kemudian cacar itu skarifikasi yang tadi dicolok-colok sama si Edward Jenner. Kemudian juga ada intranasal, itu yang vaksin influenza. Untuk skema imunisasi itu ada dua, yaitu vaksinasi primer dan vaksinasi penguat atau booster. Vaksinasi primer ini biasanya 1 dosis vaksin dan vaksin dosis ganda. Untuk yang booster ini digunakan untuk mempertahankan tingkat kekebalan setelah menurun setelah beberapa waktu berlalu. Contohnya untuk pada difteri, tetanus, dan MMR. MMR itu measles, mumps, dan rubella ya. Jadi campak, gondok, dan rubella. Untuk masa kekebalan yang dipertahankan akibat pemberian vaksin itu tidak selalu selamanya ya. Ini ada yang mulai dari jangka waktu pendek sampai ya selamanya juga ada sih. Untuk yang jangka waktu pendek yang bulanan itu contohnya kolera, 2 tahun itu TAB, 3-5 DPT, 5 atau lebih BCG, 10 tahun yellow fever, demam kuning, dan yang selamanya itu ada campak, gondok, rubella, MMR. Ya, sama tadi dengan
durasi kekebalannya, untuk tingkat efektivitasnya tidak semuanya sempurna. Ada yang perlindungan mutlak 100% itu untuk demam kuning, kemudian hampir 100% itu MMR dan difteri, tetanus. Sangat protektif itu juga bisa dilihat sendiri, dan cukup protektif itu TAB, kolera, dan influenza. Itu karena influenza mudah sekali untuk untuk bermutasi, jadi membutuhkan vaksinasi baru terus-menerus. Kita lanjutkan dengan hazard imunisasi. Tidak ada tanggapan kekebalan atau tidak ada imunisasi yang sepenuhnya bebas dari risiko reaksi merugikan. Sama saja dengan obat ya. Reaksi merugikan yang mungkin terjadi dapat dikelompokkan di beberapa kategori berikut. Ini yang reaksi yang melekat pada inokulasi, teknik salah, hipersensitivitas, keterlibatan neurologis, reaksi provokatif, dan lain-lain. Untuk reaksi yang melekat pada inokulasi, jadi pada proses pemberian vaksin itu sendiri, inokulasi itu ya pasti ada reaksi-reaksi yang tidak bisa dicegah, tapi pasti ada. Ini reaksi lokal dapat berupa nyeri, bengkak, kemerahan, nyeri tekan, dan timbulnya nodul kecil atau abses steril di tempat suntikan ya karena disuntik. Dan juga ada reaksi umum, yaitu mungkin demam, malaise, sakit kepala, dan gejala konstitusional lainnya. Sebagian besar vaksin bakteri yang dimatikan, misalnya tifus, ini menyebabkan reaksi lokal dan umum. Dan untuk toksoid, difteri, dan tetanus serta vaksin polio hidup ini dapat menyebabkan sedikit reaksi pada saat inokulasi. Sementara itu, sebagian besar reaksi yang tidak diinginkan itu timbul karena teknik yang salah. Ini contohnya produksi vaksinnya salah, kemudian dosis terlalu banyak, situs atau rutenya tidak tepat, pengencer yang untuk rekonstitut vaksinnya itu salah, kemudian jumlah pengencernya salah, pengganti obat atau untuk vaksin atau pengencer, kemudian vaksinnya tidak disiapkan dengan benar, dan vaksin atau pengencernya terkontaminasi. Masih belum selesai. Ini teknik-teknik salah lainnya, vaksinnya disimpan tidak benar, kontraindikasinya diabaikan, vaksin direkonstruksi dari satu sesi imunisasi kemudian digunakan lagi pada sesi berikutnya. Kemudian penggunaan jarum suntik yang tidak disterilkan. Jadi ini merupakan reaksi yang paling bisa dicegah karena terjadi karena error. Jadi ya betul-betul harus diperhatikan dalam tekniknya. Berikutnya akibat hipersensitivitas. Ini pemberian antiserum kadang-kadang dapat menimbulkan shock anafilaksis atau serum sickness. Shock anafilaksis ya sudah tahu ya apa itunya. Serum sickness itu ditandai dengan gejala seperti demam, ruam, edema, dan nyeri sendi. Terjadi selama 7-12 hari setelah injeksi antiserum. Selain itu, untuk hipersensitivitas bisa juga terjadi pada akibat penggunaan salah satu komponen yang digunakan dalam vaksinnya yang menimbulkan hipersensitivitas, misalnya tadi antibiotik, tetapi selama ini tidak pernah dilaporkan, jadi lebih sering terjadi akibat pemberian antiserum. Hazard berikutnya adalah keterlibatan neurologis. Ini merupakan manifestasi neuritik yang dapat terlihat setelah pemberian serum atau vaksin. Contohnya adalah encephalitis post-vaksinal atau encephalopati setelah pemberian antirabies dan vaksin cacar. Sindrom Guillain-Barré yang berhubungan dengan vaksin flu babi adalah contoh lainnya. Berikutnya reaksi provokatif. Kadang-kadang setelah imunisasi dapat terjadi penyakit yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan agen imunisasi tersebut. Misalnya polio provokatif setelah pemberian DPT atau DT untuk melawan difteri. Untuk hazard lainnya ini mungkin termasuk kerusakan pada janin, misalnya dengan vaksinasi rubella. Jadi kalau hamil jangan vaksinasi MMR. Tadi sudah membahas hazard-hazard yang dapat terjadi akibat vaksinasi.
Nah, sekarang ini merupakan tindakan pencegahan yang harus diambil agar hazard-hazard tersebut tidak terjadi. Ini yang pertama-tama, sebelum pemberian antiserum atau antitoksin perlu dilakukan uji reaksi sensitivitas atau hipersensitivitas. Ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama menanamkan tetes sediaan ke dalam konjungtiva. Konjungtiva itu kelopak mata, kemudian dilihat apakah merah atau tidak, bereaksi atau tidak, atau yang lebih lebih andal, lebih tested itu dengan injeksi intradermal, yang intradermal antiserum yang sudah diencerkan. Berikutnya, untuk mencegah jika terjadi anafilaksis atau alergi, maka disediakan adrenalin dan juga antihistamin supaya ya kalau misalnya betul-betul terjadi anafilaksis bisa langsung diobati supaya yang disuntik tidak mati. Terakhir, tindakan pencegahan yang harus diambil adalah sterilisasi. Jadi sterilisasi tetap harus dipertahankan. Jadi jarum suntiknya harus baru, harus steril. Jangan digunakan ulang. Vaksin yang sudah dilarutkan, sudah direkonstitut itu harus dibuang, jangan kemudian disimpan di dalam kulkas begitu saja. Kemudian di lemari es pusat imunisasi dan di lemari vaksin itu harus hanya ada vaksin saja supaya jangan tertukar dan tercampur dengan lain-lainnya. Dan juga pelatihan petugas itu penting. Tapi kenyataannya sih seringnya kalau di daerah-daerah yang penjuru atau terpencil itu mumpung ada kulkas kemudian man-iman kan kalau misalnya hanya digunakan untuk menyimpan vaksin. Jadi seringkali kadang bisa ditemukan di lemari es vaksin ada Yakult atau ada es campur atau apa sebaiknya jangan Kita lanjut ke rantai dingin. Rantai dingin ini adalah sistem penyimpanan dan pengangkutan vaksin pada suhu rendah dari produsen ke lokasi vaksinasi yang sebenarnya. Sistem rantai dingin ini diperlukan karena kegagalan vaksin dapat terjadi karena kegagalan penyimpanan dan pengangkutan di bawah kendali suhu yang ketat. Ini peralatan rantai dinginnya dari besar ke kecil, ruang dingin walk-in, deep freezer, kemudian small deep freezer. Semakin besar dari regional sampai ke puskesmas dan pusat keluarga berencana ini yang penting-penting. Kemudian peralatan yang lebih kecilnya itu cooler box, kotak dingin, dan kemudian pembawa vaksin dan kantung es. Untuk pembawa vaksin ini digunakan untuk membawa vaksin dalam jumlah kecil. Gitulah. Itu harus ditutup rapat supaya vaksinnya bisa tetap dingin. Kalau misalnya sangat tidak ada barang kantong es. Di antara vaksin yang ada, polio itu adalah yang paling sensitif terhadap panas. Ini membutuhkan penyimpanan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Vaksin yang harus disimpan di kompartemen freezer adalah polio dan campak. Tapi tidak semua vaksin harus disimpannya di freezer harus ada juga yang disimpannya di cold pack, jadi yang dingin saja, jangan sampai beku. Itu misalnya tifus, DPT, tetanus toksoid, difteri, tetanus, dan BCG. Kita lanjut ke cakupan vaksinasi atau vaccination coverage. Cakupan vaksinasi adalah persentase individu atau populasi berisiko atau rentan yang telah diimunisasi penuh terhadap penyakit tertentu dengan vaksin atau toksoid. Agar efektif secara signifikan dalam pencegahan penyakit pada tingkat massa atau komunitas, setidaknya proporsi yang memuaskan dari populasi berisiko harus diimunisasi, kira-kira 75% atau lebih. Jadi ini juga yang disebut dengan herd immunity gitu. Untuk bisa mencapai cakupan imunisasi yang memuaskan, itu harus ada layanan imunisasi yang efisien, baik di perkotaan dan pedesaan, kemudian kesadaran kesehatan dan kerjasama masyarakat, kampanye imunisasi massal secara berkala, dan program penjangkauan di pedesaan dan daerah terpencil agar vaksinasinya bisa mencapai ke semua daerah. Kemudian kita lanjut ke penerapan imunisasi aktif. Kira-kira siapa saja sih yang butuh
diimunisasi atau divaksinasi. Ini ada program imunisasi tambahan untuk bayi dan anak, ini sesuai jadwal, imunisasi aktif untuk wanita dewasa, vaksinasi untuk pekerjaan khusus, gaya hidup khusus, situasi lingkungan khusus, orang atau dengan status kesehatan khusus, untuk perjalanan dan melawan bioterorisme. Vaksinasi yang wajib untuk bayi dan booster untuk anak-anak ini merupakan program imunisasi yang diperluas. Bisa dilihat jadwal vaksinasi setempat dan kalau misalnya di googling itu ada jadwal imunisasi anak-anak di Indonesia, ya itulah kira-kira itu, bisa dilihat sendiri nanti. Berikutnya imunisasi untuk wanita dewasa, ini MMR, toksoid tetanus. Ini sebaiknya diberikan untuk mencegah infeksi virus-virus dan bakteri-bakteri ini selama kehamilan, karena dapat menyebabkan keguguran dan penyakit kongenital pada bayi atau janin. Ya, jadi namanya kehamilan sebaiknya direncanakan dan divaksinasi terlebih dahulu sebelum kehamilan. Terutama pada saat kehamilan jangan diberikan vaksin hidup yang dilemahkan, karena tetap bisa menembus plasenta dan menginfeksi janin. Kemudian untuk vaksinasi pekerjaan khusus, petugas kesehatan, keamanan publik, dokter hewan dan penanganan hewan, pekerja limbah, penjamah makanan, dan pasukan militer, ya ini masing-masing membutuhkan vaksinasi untuk yang rentan menyerang, begitu ya. Ini yang kita tunggu-tunggu, vaksin COVID ya, terutama untuk petugas kesehatan, karena ya mereka yang paling kasihan, yang paling rentan untuk tertular. Kemudian untuk gaya hidup khusus dan situasi lingkungan khusus, ini untuk laki-laki homoseksual aktif, heteroseksual dengan pasangan seks yang bebas, terutama yang mengidap penyakit menular seksual dan pengguna narkoba suntik. Ini yang paling kemungkinan menular itu hepatitis B ya, karena sebetulnya tadi juga di lingkungan medis hepatitis B itu juga yang paling sering menular, secara bloodborne. Kemudian penghuni lembaga pemasyarakatan jangka panjang, penghuni panti untuk cacat perkembangan, dan terutama untuk hepatitis B. Kemudian untuk yang status kesehatan khusus, ini orang-orang dengan gangguan kekebalan, imunokompromis, dan yang hemodialisa atau transplantasi, ya basically imunokompromis. Ini vaksin-vaksin yang diberikan di sini itu untuk HBV, influenza, dan pneumokokus. Sebagian besar vaksinnya jangan diberikan vaksin hidup karena malah bakal tertular. Jadi vaksin yang diberikan adalah rekombinan atau vaksin seluler, atau setidaknya dimatikan. Kemudian vaksinasi untuk perjalanan ini bervariasi menurut negara kedatangan dan keberangkatan. Ya gitulah. Ini tahun ini tidak ada yang berjalan-jalan ya. Ini misalnya yang paling standar adalah untuk naik haji. Ini mengharuskan vaksinasi meningokokus dari seluruh penjuru dan yellow fever, demam kuning, dari tempat-tempat seperti Afrika Selatan, dan kolera dari tempat-tempat seperti India, supaya tidak kemudian, karena kalau perjalanan kemudian saling menulari satu sama lain, ya akibatnya kondisi kita saat ini. Yang terakhir adalah vaksin melawan bioterorisme, ini antraks, cacar, dan wabah. Wabah di sini maksudnya pes ya. Ya, untungnya bioterorisme itu tidak ada, belum ada. Ya semoga jangan ada ya. Untuk bioterorisme sendiri itu tidak bisa digunakan penyakit yang terlalu mematikan seperti Ebola, karena kemudian menjadi tidak efektif karena yang terkena efek terlalu cepat meninggal, terlalu cepat mati, sehingga tidak bisa menyebar dengan luas. Ya begitu. Ya untuk COVID-19 sendiri ini vaksinnya masih dalam proses pengembangan, lagi-lagi masih dalam proses pengembangan.
Ini terutama untuk tenaga kesehatan dan warga zona merah ini menjadi prioritas akan mendapatkan vaksin COVID-19 sebelum vaksin merah putih bisa diproduksi. Ini berbagai jalan ditempuh untuk penuhi kebutuhan vaksin rakyat Indonesia mulai dari Cina, Eropa hingga Uni Emirat Arab. Jadi semua vaksin ya apapun yang sudah ada, yang sudah bisa itu kemudian akan diberikan terlebih dahulu sebelum kita bisa mengembangkan vaksin dari negara kita sendiri untuk terutama orang-orang yang rentan untuk terkena, itu terutama tenaga kesehatan dan warga zona merah. Ini begitulah untuk vaksinnya yang sebelum dikembangkan vaksin merah putih dan kemungkinan besar juga yang menjadi dasar dari pengembangan penciptaan vaksin merah putih itu adalah vaksin Sinovac. Ini merupakan SARS-CoV inactivated vaksin, ini yang berasal dari Cina, dari RRC Sinovac. Ini yang menjadi kandidat utama untuk pemberian vaksin pertama untuk tadi yang tenaga kesehatan dan warga di zona merah, karena karena dari RRC dia yang pertama kali kena, jadi dia yang pertama kali mendevelop dan kemungkinan untuk untuk uji klinisnya sudah yang paling maju. Ini memiliki genom RNA untai tunggal mengandung epitovirus yang terdiri dari 4 protein struktural. Dari spike, jadi yang duri-durinya, kemudian envelope, membran, dan nukleokapsid. Ini merangsang sel T memory dan memunculkan antibodi terhadap COVID-19 ini. Ini ya, untuk pengembangan vaksin sama seperti obat tidak bisa, ya memang kita membutuhkan vaksin dikembangkan secepat mungkin, tetapi tidak kemudian kita bisa mengabaikan masalah uji klinis dan keamanan, karena ya apalah gunanya jika vaksin tersebut bisa dikembangkan tapi tidak bisa dibuktikan bahwa dia aman ataupun efektif. Jadi tetap butuh diuji klinis untuk membukti bahwa vaksin ini aman untuk digunakan dan juga efektif, betul-betul bisa menimbulkan imunitas terhadap penyakit yang ingin dicegah untuk terkena gitu. Ya itulah mengapa tidak bisa secepat itu. Ini ya worst case scenario, ini vaksinnya tidak bisa dikembangkan atau di-develop waktu yang cukup. Jadi semoga ini penyakitnya bisa terhentikan dengan herd immunity dan setidaknya kalau herd immunity juga tidak bisa, setidaknya dengan mencegah penularan dari satu sama lain, begitulah. Ya, jadi jangan lupa untuk tetap memakai masker, kemudian menjaga social distancing, physical distancing, dan juga mencuci tangan dengan baik dan benar sebelum berkontak dengan orang lain, begitu. Tapi juga jangan lupa tetap stay positif di sini, itu ya, mentalnya yang positif, jangan positif COVID gitu ya. Stay happy ya, ini bagaimanapun akan berlalu. Baik, sekian untuk kuliah mengenai vaksin dan sera pada mata kuliah imunologi. Terima kasih telah mengikuti sampai akhir. Tetap sehat, tetap semangat ya. Sampai jumpa di kuliah berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.